Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Rahmawati dengan NIM 2441626120128. Saya berasal dari kelas MN24I. Di sini saya akan menjelaskan sumber daya manusia dengan materi rekrutmen dan seleksi calon karyawan. Baik, sebelum saya menjelaskan rekrutmen dan seleksi calon karyawan, di sini saya akan terlebih dahulu apa pentingnya rekrutmen di perusahaan dan apa terkaitannya dengan SDM. Apa sih rekrutmen itu? Pengertian dari rekrutmen sendiri yaitu proses mencari, menarik, dan mengumpulkan pelamar yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selain rekrutmen, kita juga memiliki tujuan. Kenapa sih rekrutmen itu harus diadakan di perusahaan? Yaitu tujuannya untuk mendapatkan kandidat yang berkualitas. 2. Memenuhi kebutuhan tenaga kerja. 3. Efisiensi biaya dan waktu. Dan 4. Mendukung tujuan organisasi. Jadi, tidak bisa sembarang orang bisa bekerja di perusahaan kalau belum memenuhi kriteria kebutuhan organisasi tersebut. Jadi, jika kita ingin melamar di salah satu perusahaan, maka kita harus menjalankan urutan proses rekrutmen tersebut. Di sini ada 6 proses, yaitu yang pertama, melamar pekerjaan. Kita bisa melamar melalui website perusahaan atau media sosial lainnya. Kedua, ada tes psikotes, yaitu biasanya berupa matematika dasar, ada Pauline, soal cerita, dan lain-lain juga. Masih banyak. Tergantung perusahaan yang kita lamar. Biasanya setiap perusahaan beda tipis tes psikotesnya. Selanjutnya ada interview. Biasanya HRD menanyakan pengalaman kerja kita sebelumnya, profil diri kita, dan lain-lain. Setelah lulus interview, tahap selanjutnya yaitu biasanya medical check up atau MCU. Di sini dilihat bagaimana kesehatan calon karyawan yang akan memasuki perusahaan. Setelah di tahap MCU lulus, biasanya kita lanjut datang ke perusahaan, yaitu untuk apa? Untuk kontrak kerja, tanda tangan kontrak kerja atau perjanjian kerja. Tahap akhir setelah kontrak kerja yaitu orientasi, melakukan orientasi atau training karyawan baru. Habis itu kita bisa baru bekerja di perusahaan tersebut. Lanjut ke penjelasan selanjutnya, yaitu rekrutmen dibagi menjadi 2. Ada rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Dari rekrutmen internal sendiri adalah sumber perekrutan yang berasal dari dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri, yaitu dengan memanfaatkan karyawan yang sudah ada untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu. Yaitu kita bisa mengambil sumber rekrutmen internal dengan mutasi karyawan dan rotasi kerja. Bisa juga dengan promosi jabatan. Biasanya promosi jabatan. Selain itu, rekrutmen internal memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihannya yaitu biaya rendah dan adaptasi cepat. Jadi karyawan tidak perlu beradaptasi kembali karena memang sebelumnya sudah bekerja di situ.
Kekurangannya yaitu pilihan terbatas dan potensi konflik. Untuk rekrutmen eksternal adalah proses penarikan calon karyawan yang berasal dari luar organisasi atau perusahaan untuk mengatasi posisi yang dibutuhkan. Nah, di sini kita memerlukan proses yang sebelumnya sudah dijelaskan di atas. Sumber eksternal bisa melalui iklan lowongan, job portal, media sosial, kampus hiring, dan lain-lain. Selain rekrutmen internal, rekrutmen eksternal juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, yaitu diantaranya kelebihannya ada kandidat bisa lebih banyak dan ide baru. Kekurangannya biaya lebih besar, adaptasinya juga lebih lama. Tidak seperti rekrutmen internal sebelumnya. Jadi kebalikannya dari rekrutmen internal. Di sini ada prinsip rekrutmen, yaitu proses penarikan calon karyawan yang dilakukan sesuai kebutuhan jabatan, dilakukan secara transparan, objektif, dan adil, dengan memperhatikan efisiensi kepatuhan terhadap peraturan, serta kesesuaian karyawan dengan budaya organisasi. Lanjut ya, kita ke proses seleksi. Pengertian dari proses seleksi yaitu penyaringan dan pemilihan pelamar kerja untuk mendapatkan karyawan yang paling sesuai dengan jabatan. Kalau tadi rekrutmen itu kayak merekrut aja. Nah, kalau seleksi itu kayak benar-benar dipilih karyawan mana yang pantas bekerja di perusahaan tersebut. Bukan hanya rekrutmen, seleksi juga memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk menentukan kecocokan kandidat, mengurangi kesalahan penerimaan, 3. meningkatkan kinerja karyawan, 4. menentukan turnover. Di sini ada proses seleksi ya. Yang pertama, seleksi administrasi, yaitu tahap awal seleksi dengan memeriksa perlengkapan dan kesesuaian dokumen pelamar seperti CV, surat lamaran, ijazah, dan sertifikat dengan persyaratan jabatan. Jadi sebelum kita ke tes selanjutnya, kita pasti dilihat berkas-berkas apakah si pelamar memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Setelah di tahap awal bisa terpenuhi semuanya, kita lanjut ke tahap kedua, yaitu tes tertulis. Tes yang mengukur kemampuan dasar calon karyawan seperti kemampuan numerik, verbal, logika, dan pengetahuan umum sesuai posisi yang dilamar. 3. Ada tes psikologi, yaitu tes yang bertujuan mengetahui kepribadian, sikap kerja, minat, dan potensi calon karyawan agar sesuai dengan tuntutan pekerja dan budaya organisasi. Jadi kita nggak bisa bohong, pasti di sini kelihatan kalau kita tuh bagaimananya seperti itu. Selanjutnya, 4. Tes wawancara. Proses tanya jawab antara HRD dan pelamar untuk menilai motivasi, pengalaman kerja, kemampuan komunikasi, serta kesesuaian dengan posisi yang dilamar. Biasanya HRD banyak menanyakan bagaimana pengalaman kerja sebelumnya, jika itu sudah pernah bekerja. Kalau calon karyawan belum pernah bekerja, biasanya HRD menanyakan banyak kepribadian kita. Lanjut ya ke proses seleksi selanjutnya, yaitu tes kesehatan. Pemeriksaan kondisi fisik dan mental calon karyawan untuk memastikan bahwa apakah karyawan ini mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya. Jadi
tes kesehatan ini juga penting karena nanti takutnya si calon karyawan tidak mampu menjalankan tugas karena badannya tidak fit atau kurang sehat. Seperti itu. Yang keenam, ada pengecekan referensi. Tahap verifikasi informasi pelamar melalui pihak lain seperti atasan sebelumnya guna memastikan kejujuran dan rekam jejak kerja calon karyawan. Di sini kita dicek ya, bagaimana kita bisa tahu bahwa perusahaan ini sedang melakukan rekrutmen, sedang membuka lowongan kerja. Itu biasanya kita ditanya dari mana kita tahu, apakah dari referensi teman atau atasan atau dari media sosial dan lain-lain. Proses seleksi yang terakhir yaitu ketujuh, ada keputusan penerimaan. Tahap akhir berupa penentuan diterima atau tidaknya calon karyawan berdasarkan hasil keseluruhan proses seleksi yang tadi udah kita bahas dari atas. Seleksi yang pertama ada seleksi administrasi. Nah, sampai pengecekan referensi. Di situ kita harus benar-benar apakah kita melalui kebutuhan. Jadi dari awal kita proses seleksi administrasi sampai pengecekan referensi, kita di situ perusahaan akan mengecek apakah kita memenuhi persyaratan pekerjaan yang dibutuhkan perusahaan atau tidak. Jika kita memenuhi, maka kita akan diterima di perusahaan tersebut. Jika tidak, pasti ada alasan kenapa kita tidak diterima. Begitu. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Mungkin ada beberapa penjelasan yang kurang jelas atau kurang lengkap. Mohon dimaafkan. Dan masih banyak kekurangan juga. Mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.